Jadi kita dari PT Permodalan Nasional Madani, ya Bu ya. Di sini ada kakak kita dari PNM Pulang dan saya dari PNM Mekar yang saat ini bekerja membantu ibu-ibu kaum prasejahtera, baik yang sudah punya usaha maupun belum punya usaha, yang insya Allah akan siap kita dampingi. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali terkait calon kelompok baru ya, yang nanti akan dibentuk, nanti akan disosialisasi ulang. Itu ya Bu ya, akan disosialisasi di calon kelompok baru. Kalau PNM Mekar yang sudah berjalan, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mencapai next, dibantu next, Mbak Perintah, dibantu next. Terus ini gambaran di Jawa Tengah. Ya Bunda, kita sudah melakukan pelayanan. Ada 505 unit kantor Mekar yang tersebar di seluruh Jawa Tengah termasuk Magelang. Kemudian jumlah pendamping nasabah atau petugas kami, Ibu tahu petugas kami itu lulusan SMA yang masih kecil-kecil. Kenapa kita prioritaskan? Karena pemerintah tidak hanya membantu ibu-ibu kaum perempuan, tapi membantu anak muda-muda yang mohon maaf tidak atau belum punya rezeki buat kuliah. Makanya kita rekrut ada 8.532 yang tersebar di Jawa Tengah. Kemudian jumlah kelompok yang sudah dibentuk ada 88.991. Jumlah nasabahnya berapa Bu? 1.873 sekian. Total pembiayaan yang sudah kita cairkan ada 22,72 TU, sudah triliun. Harapannya ke depan kita tidak hanya membantu ini saja, tapi bisa bertambah semakin banyak karena ini programnya pemerintah. Artinya kalau ini programnya pemerintah, sudah selayaknya siapapun kaum perempuan yang punya usaha ataupun tidak, layak untuk kita bantu modalnya. Gitu ya Bunda ya. Karena waktunya sudah di stop, waktunya terbatas. Sekali lagi saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan yang berdampingan sama nasabah-nasabah Ibu Mekar, boleh nanti sharing-sharing sama nasabah Ibu Mekar. Kalau ada yang masih pengen kurang malam, silakan saya di WA, ada apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya slide saya masih panjang, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan. Mau ya Bu? Mau ya? Sekali lagi biar semangat. Apa kabar Ibu-ibu? Padahal baru berapa? Oke, lupa lah. Ini saya khawatir yang tadi kita pelatihan numpak doang. Apa kabar Ibu-ibu? Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu sekalian. Siap maju melangkah usaha menjadi lebih baik dengan pengelolaan keuangan yang terukur ya Bu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang mau bertanya nggak Bu? Yang bertanya ke belum press. Ya Bu, kita lanjut ya Bu ya. Tadi sudah dikasih sama apa? Apa tadi namanya? Ya, sudah dikasih ya Bu. Kita langsung aja undi door prize-nya biar cepat habis. Ya Bu. Ayo Bunda. Monggo, Mas. Saksikan ya Bu nomor
sini ya. Yuk dua lagi. Yang keluar angka kecil-kecil ya Bu ya. Kayak saya kecil orangnya. Ikut 28, monggo Bu. Satu lagi. 103. Dirasanya kecil-kecil yang gede nongol. Orangnya gede banget. 103 Bu. Saya sudah ada beda. Bapak-bapaknya ditersialkan. Tara 49, monggo. 49, monggo Bunda. Ya, yuk monggo Ibu berjajar ya. Buat kopi di pagi hari luar biasa. Sama yang ada. Bertanya boleh. Tak kasih hadiah malahan. Terima kasih kalian Ibu Sinta. Bu Hani dikasih boleh Mbak Bu Hani. Baik Ibu, ini pertanyaan yang luar biasa bagus loh. PNM itu bank atau koperasi ya. Terus kemudian suku bunganya bagaimana? Apakah seperti bank-bank yang lain? Yang pertama saya jawab dulu. PNM itu adalah programnya pemerintah di bawah naungan BUMN. Jadi bukan koperasi ya Bunda. Bukan. Ya, jadi Ibu sekali lagi kita resmi punyanya pemerintah. Bahkan kita saat ini sudah holding ultramikro bersama BRI dan Pegadaian Bunda. Jadi kita bukan, sekali lagi bukan koperasi. Justru dulu didirikannya PNM itu untuk membantu koperasi-koperasi di Indonesia karena kita sedang krisis moneter. Semakin jalan ke sini, PNM melahirkan PNM yang tadi bentuknya kelompok di lapangan. Jadi kalau ada petugas kami di lapangan, semuanya akan pegang ID card atau semuanya pasti memperkenalkan diri. Atau kalau Ibu mau gampang ya, kantor kami itu di setiap kecamatan sudah ada. Kalau di sini dekatnya di Magelang Tengah kantornya. Dekat di mana? Jalan Beringin. Ya, jadi memang semua kecamatan-kecamatan sudah dikasih kantor unitnya Bunda. Dan itu ada platnya, ada namanya PNM Mekar. Jadi kalau Ibu nanti misalnya khawatir, Ibu boleh tindak ke kantor kami untuk berkomunikasi, mencari tahu tentang PNM itu seperti apa. Ya, kalau Ibu masih nggak percaya lagi, kita punya kantor cabang Magelangnya Bunda di Metro Square. Boleh juga silaturahmi tindak mriko. Gitu, terjawab ya. Yang nomor setunggal ya Bunda. Jadi sekali lagi, kalau di lapangan banyak marak-marak operasi yang tidak jelas, tolong Ibu lebih seleksi lagi ya. Kalau PNM kita murni dari pemerintah, insya Allah akan bisa melayani dengan baik di masyarakat. Yang kedua terkait suku bunga. Tadi
tadi sudah disinggung ya Bu, bahwa ini contoh pinjamannya 2 juta. 1 minggu angsurannya 50.000 selama setunggal tahun, 50 minggu. Berarti berapa? 2. Jadinya 1 tahun itu 2.500.000. Tapi ibu tidak dibebankan sama jaminan. Kemudian angsurannya tidak boten repot-repot ke kantor. Petugasnya yang melayani jenengan. Artinya yang membeli bensin siapa? Petugas apa ibu? Petugas. Jadi kelebihan itu jadinya 1 tahun berapa persen Bunda? Suku bunganya 25%. Tapi hitungannya seperti tadi, 1 minggu hanya ditarik 50.000. Kalau 1 bulan kali 4, gampangannya berapa? 200. Tapi kelebihan-kelebihan yang sudah kita sampaikan tadi, semoga bisa memudahkan masyarakat kami. Coba Bu bayangkan, yang di daerah paling gunung itu mana? Magelang, Kaliangkrek. Ibu orang kota semua, saged nitih motor, saged wirawiri ke bank manapun. Ibu bayangkan nasabah kami yang di Kaliangkrek, paling pucuk daerah Buto, ada yang tahu? Bahkan jalan menuju kumpulan ini sampai lurus, aja geblak itu loh motornya. Itu buatan saged Bu, sampai demi tebang. Bagaimana temannya ibu yang di daerah Sawangan, daerah apa itu yang di puncak gunung? Jadi harapan kita bisa menjangkau ibu-ibu yang ada di pelosok-pelosok daerah, sehingga banyak kelebihannya. Walaupun suku bunganya tadi sudah dijelaskan ya, yang jelas 1 minggu ibu hanya ngangsur 50.000. Kalau mau naik pinjamannya 3 juta, 1 minggu 75.000. Ya, itu 3 juta. Insya Allah kalau diputar dulu usaha Bunda, tidak akan memberatkan. Terbukti tadi sudah berapa yang kita layani? 1 juta sekian di seluruh wilayah Jawa Tengah. Gitu ya Bunda. Semoga bisa membantu menjawab. Jadi kalau nanti di lapangan banyak operasi-operasi yang tidak jelas, tolong diseleksi dulu, jangan tergiur sama uangnya. Itu ya, dikasih sudah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan ini tentang kebijakan dari MK. Apakah masih sama seperti yang dahulu? Karena saya dulu di kelurahan di kelurahan Magelang, Ya. itu tahun 2017 pernah ditawarin kalau nggak salah 1,15 orang. Ya. Dengan kebijakan turun 2 juta, setiap minggunya 50. Apa bila ada yang penurunan pinjaman lagi itu 100% harus datang. Terus soal angsuran, apabila ada yang tidak datang, angsurannya harus menanggung. Ya, itu. Apakah kebijakan ini masih sama atau Ya. di kelurahan Magelang pada saat itu di daerah saya tidak jalan, yang jalan itu di daerah Besok. Berarti sampai hari ini nggak jalan ya Bu? Tidak Tidak ada jalan. yang mau mengambilnya. Karena itu beratnya itu yang suruh menanggung kalau yang tidak datang. Oh ya. Sudah cukup juga ya. Baik Ibu, pertanyaannya luar biasa. Tadi yang pertama adalah apakah peraturan kita sama hari ini dengan tahun 2017? Yang pertama kehadiran ya Bu 100%. Jadi Bunda, Ibu 2 tahun yang lalu kita kena apa Bu? Pandemi. Kita sama-sama tahu ya Bu, pandemi sudah meluluh lantahkan usaha
usaha para nasabah kita. Bahkan yang tadinya mekar itu peraturannya harus hadir 100% itu memang benar. Tapi ketika pandemi datang, boleh nggak ada kumpulan Bunda? Nggak boleh. Sehingga hari ini Bunda yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kehadiran. Ya, ada kelompok yang sudah bisa 100%, tapi ada beberapa yang belum bisa. Makanya kita arahkan 80% untuk nanti menuju ke 100%. Kenapa Ibu dituntut harus hadir? Kan tadi nggak ada jaminan ya Bunda. Hadir itu harapannya Ibu bisa menciptakan kelompok tidak hanya angsuran saja, tapi kelompok yang produktif. Misalnya, ini ada bagus loh Bu, contoh kelompok yang produktif. Gara-gara kumpulan, mereka setiap kumpulan bawa telur 15 orang. Arisannya telur Bu. Jadi yang dapat pulang bawa berapa? 15 telur. Bermanfaat gak Bu? Berkomunikasi Bunda. Jadi di PNM Mekar itu ada ilmu yang akan disampaikan setiap minggu. Misalnya apa Bu ilmunya? Yaitu misalnya hari ini kumpulan kita lagi bahas tentang cara memasarkan produk supaya laris misalnya. Jadi memang ada pelatihan-pelatihan kecil Bunda di tempat kumpulan, sehingga ibu-ibu memang diwajibkan hadir supaya tidak tertinggal dengan adanya info-info yang bermanfaat. Gitu ya Bunda. Jadi kalau sekarang memang sedang tahap perbaikan, alhamdulillah. Yang tadinya pandemi, jangankan kehadiran, banyak nasabah yang kondisi perekonomiannya hancur sehingga tidak bisa mengatur. Sekarang sudah luar biasa, dikembalikan sama yang kuasa, bisa angsuran lagi, bahkan pelan-pelan bisa hadir. Kecuali memang izin ya Bunda, boleh izin boleh. Misalnya apa? Jangan kepentingan masyarakat benten-benten ya Bu, mau takziah ya boleh Bunda nggak hadir. Terus apa lagi? Nengok orang sakit, apalagi gadah kepentingan atau gadah hajat misalnya, boleh. Jadi nggak sakit 100% harus hadir. Itu yang pertama ya Bunda. Yang penting Ibu tahu tujuannya kita kumpulan itu untuk apa. Nggak cuma sekedar nyong bayar, wes yo tak boleh, bukan itu. Tapi supaya selain jaminan Ibu harus hadir, Ibu dapat manfaat yang luar biasa ketika bertemu sama saudaranya di kumpulan. Yang kedua berkaitan dengan tanggung renteng ya Bu. Akhirnya kelompoknya bubar ya Bu. Oh berarti nanti saya datang lagi ya Bu. Kita bentuk ya 15 orang ya Bu ya. Tadi katanya Pak Wali siap 30 orang ya. Ya nanti saya sendiri yang hadir ya Bu ya. Jadi gini Bunda, jangan salah persepsi tentang tanggung renteng. Saya tuh bingung mau jelas nih. Disemprot duluan. Tadi Pak Wali Kota ngendika tanggung renteng. Wah, kasus nyamuk semua aja ngomongin tanggung renteng. Apa yang membuat Ibu takut tentang tanggung renteng? Keseringan, menjadi beban, apalagi Bu? Jadi kebiasaan, apalagi Bu? Ayo, mengandalkan orang lain. Memang Ibu sekalian itu peramal yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat kita. Jadi gini ya Bu, saya jelasin dulu semoga tidak disemprot ya Bunda. Bunda tak jelaskan dulu tapi jangan disemprot ya. Konsep tanggung renteng yang sebenarnya, jangan punya pikiran negatif dulu. Konsepnya pemerintah sama PNM itu berhubungan sama kelompok. Oke Bunda, ketika jenengan mau bentuk kelompok, kelompoknya udah disaring loh oleh jenengan. Sudah disaring kan? Contoh Ibu, anggotanya 15, itu udah orang pilihan loh Bu. Pilihan kan? Sebelum kita pencairan
ada yang namanya pelatihan. Halo Bunda, jangan arisan sendiri dulu. Sebelum pencairan ada yang namanya pelatihan. Sayangnya tadi saya tidak selesai menjelaskan. Jadi pelatihannya selama 3 hari. Untuk apa Bunda? Untuk meluruskan tadi salah satunya, supaya semua anggota mau angsuran tepat waktu, tidak merepotkan temannya terkait tanggung renteng. Itu kita sekolahin Bu. Jadi Bu apa khawatir? Nek misalnya sambil jalan kok ternyata ada satu temennya nggak ngangsur, kenapa pakai tanggung renteng dulu? Itu supaya memudahkan kelompoknya. Jadi jangan punya pikiran yang macam-macam. Contoh, tadi 15 sudah sepakat lanjut semua kan? Sudah kita sekolahin, sudah sepakat. Belalah di tengah jalan ada satu ibu lupa nggak datang, nggak nitip. Ibu mau nunggu yang nggak bayar sampai jam berapa? Sampai maghrib kurang. Nek kurang ya enggak. Jadi caranya itu ditanggung renteng, maksudnya dipinjemi dulu sama urunan kelompok supaya acara kelompok hari itu selesai, ibu sakit beraktivitas, nanti yang nggak bayar dikunjungi petugas berbayar. Terus uangnya dikembalikan ke kelompok. Jadi konsepnya itu begitu Bunda, bukan untuk merepotkan. Jadi semua harus punya satu pikiran yang sama. Jadi pemerintah sama PNM bikin konsep tanggung renteng itu sebenarnya untuk memudahkan kelompok jenengan. Nek jenengan satu orang tidak ditanggung, hari ini nggak bayar, satu kelompok merah semua. Besok kalau mau pencairan lagi tidak bisa. Makanya solusinya pakai tanggung renteng tadi Bunda. Jadi bukan tanggung renteng yang tadi loh ya, wah kebiasaan, wah ini, wah itu. Bukan, kita sudah melakukan sekolah. Kalau terjadi sesuatu emang kita tahu Bu. Boten. Nanti tinggal ibunya dikasih tahu, Bu jenengan besok jangan kayak gini lagi ya. Ini udah yang terakhir loh tanggung rentengnya. Jadi ibu ketakutannya jangan dipelihara. Kita